warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitra Hasanah. Di sini saya akan menampilkan pembelajaran terintegrasi dengan materi SPLTP di kelas 1 SMA dengan menggunakan model pembelajaran PBL Project Based. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Oke, silahkan ini yang ada di atas meja yang nggak berguna ini, yang ada yang nggak dipakai, benda-benda yang nggak diperlukan di pembelajaran kita, silahkan disimpan ya. HP-nya disimpan tuh, HP-nya. Ya, disimpan ya. Oke. Ibu absen dulu, ada yang tidak hadir nggak? Ada semua, luar biasa, ada semua ya. Kelas ini luar biasa. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas, silakan pimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Oke, langsung saja kita masuk ke pembelajaran kita hari ini, yaitu SPLTP. Sebelumnya kita sudah belajar SPLTP juga, yang dimana itu merupakan pembelajarannya tentang materi konsep dasar. Kali ini kita akan membahas SPLTP dalam konteks kontekstual. Oke, langsung saja kita mulai. Nah, apa itu SPLTP? Ada yang masih ingat nggak? Ayo. Sistem persamaan linear 3 variabel. Sistem persamaan linear 3 variabel. Ada yang lain? Sama semua ya. Oke. Selanjutnya, pernahkah kalian menemukan konsep SPLTP dalam kehidupan sehari-hari di mana? Ayo, siapa yang berani jawab? Di pasar, betul. Di mana lagi? Di supermarket. Di mana lagi? Di kantin. Di mana lagi? Di koperasi. Oke, benar. Semua beri tepuk tangan yang menyaksikan. Selanjutnya, nah, ibu ada 2 soal yang di sini merupakan sistem persamaan linear 2 variabel. Bagaimana cara kita menyelesaikannya ini? Ada yang masih ingat nggak? Ada eliminasi, substitusi, grafik, ada nggak? Campuran. Nah, kalau kita dapat menyelesaikan yang 2 variabel dengan 3 metode tersebut, apakah bisa diselesaikan dengan soalnya SPLTP? Bisa. Nah, itulah yang kita akan pelajari saat ini. Oke, adapun permasalahannya pada SPLTP ini ialah, baiklah, di sini ibu ada suatu video permasalahan kontekstual. Silakan diperhatikan dengan baik dan benar ya. Pada suatu hari, Museum Tsunami di Aceh menerima kunjungan dari 3 rombongan berbeda. Setiap rombongan terdiri dari anak-anak, pelajar, dan pengunjung umum. Namun, harga tiket untuk masing-masing kategori belum diketahui secara pasti. Data pengambilan tiket dari ketiga rombongan adalah sebagai berikut. Rombongan yang pertama memiliki 10 tiket anak-anak, 5 tiket pelajar, dan 5 tiket pengunjung umum dengan total pembayaran Rp100.000. Rombongan yang kedua membeli 5 tiket anak-anak, 10 tiket pelajar, dan 5 tiket pengunjung umum dengan total pembayaran Rp110.000. Rombongan yang ketiga membeli 5 tiket anak-anak, 5 tiket pelajar, dan 10 tiket pengunjung umum dengan total pembayaran Rp130.000.
Berapakah harga tiket untuk masing-masing kategori? Oke, baik. Nah, pada video tersebut diberikan masalah berupa kontekstual tentang SPLTP. Nah, benar. Jadi, bagaimana cara kita menyelesaikannya? Misalkan dulu, ya betul. Ada lagi? Model. Dikasih model matematikanya dulu. Terus ada lagi? Disubstitusi, eliminasi. Oke, benar. Nah, sebelum kita masuk ke penyelesaian dari soalnya, kita lanjut dulu ke materinya. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama kita akan mendeskripsikan apa itu konsep dan pengertian dari SPLTP itu sendiri. Selanjutnya kita akan menentukan penyelesaian SPLTP itu dengan metode substitusi, eliminasi, dan gabungan. Dan selanjutnya kita akan memodelkannya ke bentuk matematika. Adapun manfaat kita mempelajari SPLTP ini, kita akan bisa memodelkan masalah yang akan terjadi di dunia nyata. Seperti misalnya nanti ibu pergi ke pasar, nanti beli ini, dibandingkan dengan teman-teman yang lain, kita tahu harga barang suatu benda nggak? Tahu nggak? Tahu ya. Nah, selanjutnya kita akan di sini ibu akan memberitahu teknik penilaian ibu, yaitu yang pertama ada aspek sikap, yang dimana kerja sama dalam kelompok, berpikir kritis dan kreatifnya bakal ibu nilai. Yang kedua ada aspek pengetahuan, yaitu tugas mandiri, nanti ibu kasih evaluasi. Yang selanjutnya itu ada aspek performa atau keterampilan dari LKPD yang kalian buat, dari karya yang kalian berikan nanti. Nah, adapun langkah-langkah pembelajaran kita, di sini ibu akan menjelaskan konsep dasar dari SPLTP sendiri, yaitu eliminasi, substitusi, dan gabungan. Nah, selanjutnya kita akan menyelesaikan LKPD. Nanti masing-masing kelompok, ini udah ada kelompok kan? Udah ada kelompoknya, udah ada nama-nama kelompoknya belum? Udah, ini kelompok leci, ini kelompok apel, ini kelompok apa? Jeruk, ini alpukat. Kok berstudi dong kelompok alpukat, semangat dong. Nah, selanjutnya ibu akan memberikan kalian semua dari hasil LKPD-nya akan dipresentasikan ke depan. Nanti bakalan dinilai sama teman-temannya, bakalan dinilai sama ibu, dan yang paling penting di sini ibu ada bintang penilaian. Nah, di depan. Nanti barang siapa ada siswa yang pandai menjawab, angkat tangan langsung dikasih bintang penilaian. Nanti di akhir ada kelompok yang mendapatkan sertifikat dan siswa yang mendapatkan sertifikat karena aktif di kelas. Oke? Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasannya. Nah, apa itu SPLTP? Ada yang masih ingat tadi ada yang bilang SPLTP itu sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, apalagi yang kalian ketahui tentang SPLTP? Variabelnya ada 3. Nah, betul. Jadi SPLTP itu adalah sistem persamaan linear 3 variabel yang sebuah persamaan matematika meliputi 3 persamaan yang biasanya kita memisahkannya dengan X, Y, Z. X, Y, Z. Nah, apakah boleh Bu kita memisahkannya dengan variabel yang lain? Boleh. Kita mau apa nih variabelnya misalnya? Boleh. Mau X, Y, Z, mau PWX bisa juga. FIR bisa juga. Jadi variabelnya nggak mesti itu aja ya. Jadi bisa diubah-ubah semua. Nah, selanjutnya kita ada bentuk umum SPLTP. Nah, masih ingat nggak? Ini materi yang minggu lalu. Masih ingat nggak apa bentuk umum SPLTP? Masih. Ada yang bisa membacakan nggak apa itu bentuk SPLTP? Ayo, siapa yang berani? Bentuk umum SPLTP? Ayo, satu orang dong. Silakan juga. Bentuk umum SPLTP, bentuk umumnya yaitu A1X ditambah 1Y tambahnya 1Z sama dengan D1, 2X ditambah D2Y ditambah D2Z sama dengan D2,
selanjutnya kita akan beranjak ke metode penyelesaian SPLTP yang sudah kalian sebutkan tadi, yaitu ada eliminasi, Substitusi, gabungan. Nah, bagaimana sih eliminasi itu? Mengurangi apa lagi? Menghilangkan salah satu variabel. Nah, betul. Nah, selanjutnya apa itu substitusi? Ya, betul. Jadi substitusi itu yaitu memasukkan nilai. Selanjutnya ada gabungan atau campuran, yaitu gabungan dari eliminasi dan substitusi. Nah, selanjutnya kita akan menyelesaikan permasalahan yang ada di LKPD. Di sini Ibu ada LKPD. Silakan masuk semua Bu ambil LKPD-nya ke depan. Silakan diperhatikan di LKPD. Di sini ada namanya boleh nama singkatan aja ya. Nanti nama dari masing-masing tim, dari masing-masing kelompoknya. Selanjutnya kelas dan kelompoknya. Jangan lupa kelompok apa, misalnya kelompok leci, kelompok apel, gitu ditulis namanya. Selanjutnya di halaman berikutnya. Nah, di sini ada petunjuk pengisian. Di sini kalian bisa mengisi identitas kalian terlebih dahulu, biar tahu siapa yang jawab benar ya. Selanjutnya ada permasalahan, dan di lembar selanjutnya juga ada penyelesaian singkatnya, yaitu memodelkannya. Nanti kalian semua bisa membuat penyelesaiannya berupa misalnya memodelkannya dalam bentuk apa yang kayak tadi, misalnya A, B, atau C gitu. Selanjutnya diselesaikan. Bagaimana cara menyelesaikannya tadi? Eliminasi, substitusi. Nah, itu Bapak akan selesaikan di poin yang nomor 2. Selanjutnya di lembar selanjutnya ada soal nomor 2. Ada permasalahan dari video pembelajaran tadi. Nah, masih ingat nggak video pembelajaran tadi? Masih. Jadi kalian akan memecahkan tuh permasalahan pada video tadi, dijawab di bawahnya. Menggunakan apa caranya? Eliminasi, substitusi, gabungan. Baik, sudah paham. Silahkan dikerjakan dulu terlebih dahulu di lembarnya masing-masing. Nanti Ibu akan memberikan kertas untuk hasil karya kalian, untuk menulis hasil karya kalian. Silahkan berdiskusi. Nama dari timnya. Pembahasan aja itu sudah ada penjelasannya apa yang kita ya, silakan. Abdul sama 6X sama di Ibu, apa kita mendapat misalkan setelah misalkan kita masukkan penyelesaiannya. Oh iya. Ini dari sini. Ya. Iya, dapat. Boleh, jangan sesuai sama
Ada kendala? Terada. Di kelompok bukan ada kendala. Bantu teman-temannya. Yang kendala ini apa yang ada kok? Apa? Tadi kan tidak kan? Yang ini kalau terima kasih. Sekarang udah habis 10 menit, 5 menit lagi ya. Ayo semangat. Leci dan apel. Dua kelompok yang lain sudah selesai? Sudah. Beri tepuk tangan yang meriah supaya menyelesaikan dengan cepat. Dan untuk kelompok leci dan kelompok apel, silakan dipilih salah satu soal atau mau switch dulu duanya. Ayo switch dulu. Siapa yang nomor 1, nomor 2? Bantu dong, biar tangannya lihat. Ayo switch dulu. Yang menang nomor 1. Sulit apa? Satu, jadi start. Siapa? Kelompok apel. Jadi kelompok apel akan mempresentasikan yang nomor 1. Oke, silakan berdua aja ya yang rame-rame. Dibantu kawannya ya berdua. Ayo. Kelompok yang lain itu diperhatikan ya presentasi temannya. Mungkin ada yang berbeda. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok apel akan mempresentasikan hasil kerja kami. Dengan kelompok saya, dengan kelompok jeruk, perhatikan temannya yang presentasi. Sayang, mereka dicuekin. Yuk, silakan lanjut. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan langsung ke kelompok yang presentasi ya. Untuk masalah yang pertama, harga 1 kilo apel kami misalkan dengan E, harga 1 kilo jeruk kami misalkan dengan Y, harga 1 kilo mangga misalkan dengan Z. Kemudian kami modelkan ke dalam bentuk matematika, yaitu 2X ditambah Y ditambah 3Z sama dengan Rp126.500. Di persamaan yang kedua, 2X tambah 2Y tambah Z sama dengan 116.000. Kemudian persamaan yang ketiga, 2X ditambah 3Y ditambah 2Z sama dengan Rp144.500. Kemudian kami menggunakan metode eliminasi, yaitu eliminasi pada persamaan 1 dan 2. Sehingga diperoleh hasilnya min Y ditambah 2Z sama dengan 10.500. Kemudian menjadi Y kurang 2Z sama dengan 10.500. Kemudian eliminasi persamaan 2 dan 3. Sehingga diperoleh hasilnya Y ditambah Z sama dengan 28.500. Kemudian substitusi
Y sama dengan 28.500 dikurang Z, sehingga diperoleh hasil Z-nya 13.000. Kemudian menggunakan persamaan 6, yaitu Y sama dengan 28.500 dikurang 13.000 sama dengan 15.500. Kemudian substitusi nilai Y dan Z tadi ke dalam persamaan 1, yaitu pada persamaan 2X ditambah Y ditambah 3Z sama dengan 126.500, sehingga diperoleh nilai X-nya 36.000. Sehingga pada pertanyaan yang tadi, yaitu setelah dimodelkan ke dalam bentuk matematika 3X tambah Y, sehingga diperoleh hasilnya 123.500. Oke, tepuk tangan kepada kelompok. Silakan duduk. Terima kasih. Selanjutnya yang kelompok 2. Dipercepat namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, karena yang jawaban nomor 1 sudah dipresentasikan sama kelompok apa tadi, untuk nomor 2 kami menjawab di LKP. Oke, ada pun permasalahannya tadi yang seperti yang ditampilkan di video, saya baca ulang. Pada suatu hari musim tsunami di Aceh menerima kunjungan dari 3 rombongan berbeda. Setiap rombongan terdiri dari anak-anak pelajar dan pengunjung umum. Namun harga tiket untuk masing-masing kategori belum diketahui secara pasti. Data pembelian tiket dari ketiga rombongan adalah sebagai berikut. Untuk rombongan 1 membeli 10 tiket anak-anak, 5 tiket pelajar, dan 5 tiket pengunjung umum dengan total pembayaran Rp 100.000. Kemudian untuk rombongan kedua membeli 5 tiket anak-anak, 10 tiket pelajar, dan 5 tiket pengunjung umum dengan total pembayaran Rp 110.000. Dan rombongan ketiga membeli 5 tiket anak-anak, 5 tiket pelajar, dan 10 tiket pengunjung umum dengan total pembayaran Rp 130.000. Nah, ditanyakan berapa harga tiket untuk masing-masing kategori. Adapun yang pertama kami lakukan ialah memisalkannya. Nah, untuk harga tiket anak-anak kami misalkan dengan X, dan untuk harga tiket pelajar kami misalkan dengan Y, dan untuk harga tiket umum kami misalkan dengan Z. Nah, untuk bentuk matematika yang kita dapat setelah kita misalkan adalah seperti untuk rombongan 1, kita jadikan persamaan 1 yaitu 10X tambah 5Y tambah 5Z sama dengan 100.000. Untuk rombongan kedua jadi persamaan 2 yaitu 5X tambah 10Y tambah 5Z sama dengan 110.000. Dan untuk rombongan 3 kami misalkan untuk persamaan 3 yaitu 5X tambah 5Y tambah 10Z sama dengan 130.000. Nah, yang langkah yang pertama kita lakukan ialah mengeliminasi persamaan 1 dan persamaan 2 yaitu 10X tambah 5Y tambah 5Z sama dengan 100.000. Persamaan satunya yang untuk persamaan 2 5X tambah 10Y tambah 5Z sama dengan 110.000. Nah, karena nilai Z di persamaan 1 dan persamaan 2 sudah sama, maka kami langsung mengurangkannya untuk eliminasi. Jadi setelah kami kurangkan hasilnya yaitu 5X kurang 5Y sama dengan minus 110.000. Minus 10.000. Nah, setelah kami dapat persamaan ini, hasil tadi kami jadikan untuk persamaan keempat. Nah, kemudian untuk selanjutnya kami melakukan eliminasi persamaan 3 dengan persamaan 2. Nah, adapun persamaan 2 yaitu 5X tambah 10Y tambah 5Z sama dengan 110.000. Kemudian persamaan 3-nya 5X tambah 5Y tambah 10Z sama dengan 130.000. Nah, karena tadi kami mengeliminasi yang bagian Z-nya, maka di sini pun kami harus mengeliminasi bagian Z-nya. Maka karena Z di kedua persamaan belum sama nilai Z-nya, maka kami harus mengkalikan. Berarti yang untuk persamaan 2 kami kali 2, sedangkan untuk persamaan 3 kami kali 1, yaitu menjadi persamaan 2 tadi menjadi 10X tambah 20Y tambah 10Z sama dengan 220.000. Kemudian untuk persamaan yang ketiga menjadi tetap ya karena dikali 1.
Maka hasilnya setelah kami kurangkan yaitu 5x tambah 15y sama dengan 9.000. Oke. Lanjutkan selanjutnya. Baik, untuk tahap selanjutnya kami mengeliminasi persamaan 4 dan 5 yang sudah diperoleh sebelumnya, yang dimana 5x tambah 15y sama dengan 90.000 dan 5x kurang 5y sama dengan negatif 10.000. Ketika dieliminasi maka memperoleh hasil 20y sama dengan 100.000. Untuk menentukan nilai y maka 20 pindah luas menjadi y sama dengan 100.000 per 20, kita peroleh nilai y yaitu 5.000. Selanjutnya, karena kita sudah memperoleh nilai y, kita bisa substitusi ke persamaan 4, yang dimana persamaan 4 adalah 5x tambah 15y sama dengan 90.000. Jika kita masukkan nilai dari si y yaitu 5.000, maka kita memperoleh nilai si x-nya yaitu 3.000. Setelah kita memperoleh nilai si x dan si y, kita bisa langsung mensubstitusikannya ke persamaan 1. Maka kita masukkan nilai x dan y ke persamaan 1, kita peroleh 10 kali 3.000 ditambah 5 kali 5.000 ditambah 5z sama dengan 100.000. Maka kita peroleh untuk nilai z-nya yaitu 5z sama dengan 100.000, yang dimana dari 100.000 dikurang 55.000, maka z sama dengan 9.000. Berarti harga tiket untuk anak yaitu 3.000, untuk pelajar yaitu 5.000, dan untuk umum adalah 9.000. Oke, beri tepuk tangan kepada silakan duduk kembali kelompoknya. Ini tampaknya semua kelompok udah resmi ya, udah pada lapar ya untuk makan siang. Kita mau selesai kelasnya, kita lanjut makan siang ya. Ya, sebelum itu sudah menilai seluruh LKPD kalian. Nanti setelah ini LKPD-nya boleh hasil kajiannya boleh ditempel di belakangnya biar kawan-kawan yang lain bisa periksa bagaimana jawaban dari masing-masing kelompok. Nah, sebelum Ibu tutup pembelajaran kita kali ini, kayaknya kurang semangat nih. Ibu kasih ice breaking dulu ya, boleh? Boleh. Berdiri semuanya, biar semangat. Ya, berdiri semua. Nanti kalau Ibu bilang pegang kepala, yang dipegang bahu. Nah, ingat punya. Yang kalau Ibu bilang pegang kepala, yang dipegang bahu. Kalau Ibu bilang pegang pundak, yang dipegang kaki. Dan lutut. Oke? Ibu ulang sekali lagi, dulunya adalah kalau Ibu bilang pegang kepala, yang dipegang bahu. Kalau Ibu bilang pegang bahu, yang dipegang kaki. Oke, kita coba pegang bahu. Ayo, siapa yang nggak fokus? Pegang kepala. Pegang kepala. Pegang lutut. Ayo, fokus. Lagi. Pegang kepala. Pegang kepala. Pegang bahu. Pegang kepala. Oke, silakan duduk kembali. Nah, selanjutnya Ibu ada tugas evaluasi, nanti bisa dikerjakan di rumah kalian masing-masing. Silakan dicatat dulu tugasnya. Ya, silakan dicatat tugasnya, dikerjakan di rumah. Jangan ada yang nggak mengerjakan tugasnya ya. Ditulis tugasnya Windy, jangan main-main. Bentar lagi kita istirahat. Siapa yang nggak nyatat? Syahra. Adik kamu. Bu, ini tugasnya tugas pribadi kan? Iya, tugas pribadi dikerjakan masing-masing di rumah. Dikumpulkan minggu depan sebelum pembelajaran kita mulai. Ada yang ingin bertanya dari tugasnya?
Oke, udah selesai ya? Nah, selanjutnya kita sudah sampai di akhir pembelajaran. Ada yang bisa menyimpulkan nggak pembelajaran kita hari ini? Yuk, ada yang berani menyimpulkan? Ayo, siapa yang berani nanti dapat bintang? Ini masih ada 1 bintang ya. Untuk kelompok yang tadi, siapa yang maju? Kelompok Regi sama Apel. kelompok Apel. Kelompok apa? Kelompok 2. Ayo, ada yang berani menyampaikan nggak kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Ya, silahkan Siti. Jadi dari hasil pembelajaran kita dapat kita simpulkan tuh SPLCP yaitu sistem persamaan linier 3 variabel yang dapat kita selesaikan dengan 3 metode. Yang pertama ada eliminasi, substitusi, sama campuran. Ya, betul sekali. Beri tepuk tangan kepada Jahati. Nah, dari SPLCP itu sistem persamaan yang membuat 3 variabel. Bisa dimisalkan dengan X, Y, dan Z. Cara menyelesaikannya yaitu ada substitusi, eliminasi, dan campuran. Oke. Nah, sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran kita hari ini, kita akan merefleksi dulu bagaimana kesan kalian pada pembelajaran kali ini. Oke, silakan ditulis di stick note yang udah disiapkan, lalu ditempel di pohon refleksi yang udah disediakan di kelas ya. Lama ya, nggak usah tulis saat udah Bu. Tolak-tolakan. Duduk kembali ke tempatnya. Ini kan baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, seperti penutup pembelajaran, Ibu akan memberikan sertifikat penghargaan kepada kelompok-kelompok yang sudah tampil, kepada siswa yang sudah aktif di kelas. Nah, di sini Ibu tadi sudah menilai keaktifan kalian di kelompok juga. Jadi, siswa yang aktif di kelas itu adalah Siti Fatimah Jahrati. Beri tepuk tangan kepada dan selanjutnya untuk kelompok yang sudah berani mempresentasikan hasil kerja kelompoknya dengan baik dan kelompoknya cukup aktif, itu adalah kelompok Leci. Kelompok Leci ke depan, silakan ke depan. Nah, sampai di sini pembelajaran kita kali ini. Untuk anak-anak Ibu semuanya tetap semangat dalam belajar, dalam menuntut ilmu. Semoga cita-cita kalian tercapai. Amin. Sampai di sini dulu materi kita hari ini. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terus ya. Mudah-mudahan yang benar dibalaskan. Terima kasih aku sekali lagi. Sekarang kita masuk ke refleksi. Silakan Ibu Fitra Sana menyampaikan hasil refleksinya. Silakan. Baiklah, ada kurang refleksi pada penampilan saya kali ini cukup banyak juga yang kurang. Yang pertama saya sudah menyiapkan PPT, tadi ada kendala juga dalam men-slide PPT-nya, dan saya juga sudah membuat video pembelajaran, ada kendala juga tadi di videonya. Dan selanjutnya di
pembelajaran selanjutnya itu tadi lupa disampaikan. Selanjutnya di bahan ajarnya tadi lupa juga dikasih waktu pertama kali, jadi dikasihnya pas LKPD dikasihkan. Selanjutnya waktu penyelesaian LKPD-nya yang terlalu lama memakan waktu karena soalnya terlalu panjang. Baik, terima kasih tepuk tangan. Itu sudah diakui di mana kekurangan. Jadi kalau kita udah bisa tahu di mana kurangnya kita tindak lanjut. Apa tindak lanjutnya kita? Ke depannya. Tindak lanjutnya ke depan yaitu untuk LKPD sebaiknya diberi soal yang kalau memang susah itu satu soal aja, jadi nggak perlu dua, jadi nggak mahasiswanya menyelesaikan LKPD-nya. Selanjutnya lebih memperhatikan langkah-langkah pembelajaran agar tidak ada yang terlupakan, nanti seperti bahan ajar dikasih seperti LKPD. Baik, terima kasih ya. Jadi ada rencana kita untuk memperbaiki hal-hal yang kurang tadi ya. Terima kasih. Silakan Ibu Anissa sebagai pengamat ya menilai teman sejawat. Silakan. Oke, mungkin kasih aplaus dulu buat Mitra ya. Tapi baik sekali langkah-langkahnya juga metodenya juga tadi dijelaskan dengan baik, sangat bagus gitu ya. Mungkin tadi ada kendala di penggunaan TV-nya tadi, memang agak kesulitan dari situ ya. Terus juga mungkin di video pembelajarannya itu suara dari musiknya tuh terlalu besar, jadi suara Fitranya agak terpendam sedikit. Mungkin bisa salah satu yang dibesarkan atau dikecilkan seperti itu. Nah terus juga tadi udah kita sampaikan kalau di bahan ajar tadi ya. Terus juga tadi bagus sekali dimana udah mengaitkan pembelajaran ini dengan konteks lokal. Tadi ada musim wajah ya, musim tsunami. Iya, musim tsunami ya, mami itu maksudnya. Terus juga mungkin tadi waktu mau mulai diskusi Fitra udah bilang berapa lama waktu untuk diskusinya. Tapi di akhir waktu 3 menit ya, itu mungkin ya. Nah terus juga bagus sekali tadi udah nampak siswa yang mengantuk, terus ada speaking, jadi mereka tambah semangat lagi membara ya kan. Terus mungkin di akhir lupa doa untuk penutupnya, terus langsung tutup. Oke, itu aja dari saya. Ya, terima kasih Ibu Anissa. Terima kasih. Silakan yang lainnya, kita mulai dari kelompok Alpuka. Ada masukan, saran? Gimana? Bahan ajarnya Terus tadi pas presentasi yang kelompok presentasi nggak tanya ke teman-teman yang lain gimana gitu apa enggak. Ada perbedaan atau enggak? Ada perbedaan juga dalam menjawab. Jadi harus ditanggapi ya, lupa tadi ya. Oke, ada lagi? Ini kan kemudian PJBL itu kan berbeda dengan DL, jadi cara pembelajarannya itu juga berbeda. Karena kita PJBL di awal itu dulunya menjelaskan metode yang digunakan dan cara kita menyelesaikan. Nah nanti baru dikasih suatu masalah itu baru dikerjakan oleh kelompok. Sedangkan DR itu hanya untuk mengarahkan siswa itu untuk menemukan rumus, jadi nggak ada jawab soal. Nah tapi kalau memang dari PJBS ini itu gurunya menjelaskan dulu, walaupun itu udah dibahas di pertemuan kemarin, terus dijelaskan dulu. Nah itu jadi penambahan. Nah, ini PBL atau PJBL? Project besuan. Iya, dia salah ngomong tadi. Tapi sama aja sebenarnya. Nah, Sama aja. harus ada perubahan masalah ya. Oke, jadi ini PBL. Kalau PJBL dia tidak selesai untuk satu kali pertemuannya kan? Ini PBL. Oke, terima kasih. Silakan kelompok mana nama kelompoknya nih? Oh, Jaru. Ya, silakan Jaru. Setelah pengerjaan LKPD, kita memang mengarahkan untuk hasilnya nanti ditempelkan, tapi tidak mengarahkan untuk lembar kerja itu untuk dikumpulkan kembali. Jadi dari KPD dikumpulkan lembar kerjanya, hasil karyanya ditempel. Tadi satu kelompok berapa KPD diberikan? Satu. Ya, mestinya 2. 1 dikumpul, 1 tinggal di kelompok. Ya, kalau dikumpul semua kan nggak
itu sebaiknya mana ada satu anak satu kalau ada duitnya. Ada ya? Itu udah gratis tuh, ada kasih. Nggak usah kebalikan. Silakan Apel. Mungkin secara umum rasa sudah bagus, cuman tadi di bagian video pembelajaran ada format tulisan harga salah. Ada 100.000 dan 100.000 harusnya kan ada salah. Terus tadi di awal juga pembahasan tergesa-gesa. Saya kesukaan. Oh iya. Grogi ya. Ya, ada? Enggak. Silakan kelompok Leci. Mungkin dari kelompok kami kurang lebih sama ya sama kelompok alpukat, jeruk sama apel. Tapi dari kelompok kami ada sedikit tambahan di mana pada saat pembukaan Fitrah Hasanah lupa mengasih tahu langkah-langkah pembelajarannya. Jadi kan seharusnya di pendahuluan tuh kita harus kasih tahu apa-apa aja langkah-langkah pembelajaran yang akan dilakukan di kegiatan inti nanti dan sampai penutupan. Itu sih dari kelompok. Ya, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Jadi, kalau kita sudah pandai mengkritik, mudah-mudahan untuk sendiri nggak terjadi seperti ini. Ya kan? Jadi kalau banyak kritik terus-terusan, yang terakhir udah sempurna tuh, nggak ada lagi kritikannya ya. Baik, Hasanah, Fitrah Hasanah, ini yang ibu lihat ya. Tadi PBL ya, tapi dia tadi nyebutnya PBBL. Ibu juga tulis ya. Jadi mungkin karena grogi PBL tersebut PBBL. Kemudian jangan membeu. Tahu membeu? Apa ya membeu? Ini SPLT TV. Ada yang jawab V, I atau L atau apa? Jadi nggak boleh. Jadi ini SPLTV jangan diputus. 3 tambah 3 sama dengan E. Ada yang 6, ada yang elang nanti. Ya. Jadi itu tidak boleh lagi. Kalau dulu memang itu pembelajarannya. Suruh anak-anak ikut yang akhir, ya kan? Sekarang nggak boleh lagi karena ada yang salah-salah. Ya, 1 tambah 3 sama dengan E. Jadi itu tidak boleh ya. Tolong diperhatikan, jangan sampai pembelajarannya membius seperti itu ya. Kadang-kadang kita lupa ya. Kemudian tadi media, plano, tadi apalagi KPD sebaiknya tuh ditaruh satu kelompok satu. Ada 4 kelompok, ada 1 terus ya. 4 kelompok. Jadi ini dalam kami masing-masing kelompok. Dan terus kita minta perwakilan kelompok mengambil seperti Yohanisa tadi. Jadi jangan gurunya yang datang membagi. Ya supaya anaknya juga lebih aktif ya, kelasnya juga tidak pasif, gurunya juga tidak capek ya. Jadi silakan perwakilan kelompok mengambil bahan yang sudah disiapkan, gitu ya. Itu diperhatikan. Kemudian penyelesaian LKPD tadi soalnya kan 2 ya. Mestinya karena kita ini micro teaching ya, waktu kita sedikit itu pengerjaannya silakan kelompok ini alpukat dan kelompok apel mengerjakan soal nomor 1, kelompok jeruk dan leci soal nomor 2. Nah itu dulu, kalau udah selesai baru kalian kerjakan yang lain. Nah gitu, karena waktu kita sempit. Nah kalau semua dikerjakan sendiri tadi lama, maka nggak selesai ya selesai. Kemudian di LKPD harus ada waktu mengerjakan. Nah, berapa menit tuh waktunya? 10 menit. Disampaikan juga waktu mengerjakan anak-anak, waktunya 10 menit. Kalau misalkan 10 menit, jadi ya lama-lama juga ya. Setiap LKPD harus tulis waktu pengerjaan. Kalau enggak boleh ya seperti tadi ya. Nah, lalu presentasi juga gitu tadi. Tidak semua presentasi ya. Di kelompok ini tadi kan yang mengerjakan soal nomor 1 apel dan alpukat misalnya. Ya. Silakan yang mempresentasikan nomor 1 kelompok apel, kelompok alpukat itu menambahkan. Nah, jadi waktunya efektif efisien pembelajaran kita dan pandai. Begitu ya. Jadi bagus tuh kalau ada 8 kelompok gitu juga, kelompok ganjil, kelompok genap. Jadi satu-satu kerja. Kemudian tadi ada tugas
rumah. Tugas di rumah itu diberikan di mana? Di kegiatan penutup, ya kan? Tadi belum penutup dalam kasih tugas, ya. Mestinya itu di akhir. Kemudian di evaluasi, di setiap pembelajaran itu harus ada evaluasi di kegiatan penutup. Untuk apa? Evaluasi itu untuk melihat apakah pembelajaran hari ini sudah tercapai KKM atau belum. Apakah sudah tercapai tujuan pembelajaran hari ini? Tadi Yuanisa ada tuh evaluasinya, cuma nggak ada tugasnya. Nah, si Fitral terbalik, ada tugas nggak ada evaluasi. Ya, tugasnya tidak harus kasih soal, boleh juga tugasnya membaca. Anak-anak besok kita masuk materinya apa tadi? Volume Prisma. Silakan kalian baca halaman sekian sampai sekian. Di sana ada perintah untuk menyiapkan bahan-bahan. Bahan-bahan itu kalian bawa ya untuk pertemuan berikutnya. Itu boleh juga, tidak harus mengerjakan soal ya. Tapi mengerjakan soal juga boleh. Jadi ada tugas. Boleh juga tugasnya membaca. Tetapi untuk hari ini itu harus ada evaluasi, nah ya. Kita evaluasi 1 menit atau 2 menit. Nah misalnya ya, seperti tadi misal udah bagus ada evaluasi. Kemudian pohon refleksi ya, bagus pohon refleksinya, tapi jangan semua kelompok pohon ini semua. Artinya boleh buat rumah refleksinya, ya kan? Atau balon refleksi, ada juga tuh balon banyak-banyak. Kreativitasnya itu dikembangkan lagi ya. Yang lainnya sudah bagus semua, tepuk tangan untuk kita. Kita sudah tampilkan 2 orang. Kita sudah kasih masukan. Untuk yang lainnya silakan disempurnakan ya, mulai dari perangkat pembelajarannya dan untuk tampil ke depan. Nah sebelum kalian tampil di depan tentu ada uji coba di rumah. Silakan kalian buat video di kamar ya kan, mengajar atau dengan teman-teman sebelum tampil di sini. Karena kalau kalian tampil di sini ada penilaian, ada kritik saran. Nah coba di rumah dulu dengan teman-teman kritik saran, ketika sudah selesai lihat videonya. Oh ternyata kita berpandai kritik ya kan. Oh saya kurangnya ini dan sebagainya. Jadi waktu tampil di depan sini sudah bagus semuanya. Oke, ada pertanyaan untuk hari ini? Tidak, Ibu. Tidak, alhamdulillah. Semoga semuanya sehat ya, semuanya sukses. Ini ada kawan kita yang baru pulang dari mana? Anika? Thailand. Mungkin dia mau kasih tips ya. Kenapa bisa menang untuk micro teaching-nya? Boleh silakan Anika. Apa sih tipsnya kamu bisa menang? Dari mana kamu perwakilan? Dari Indonesia. Silakan. Apa pengalamannya sehingga kamu bisa menang gitu micro teaching-nya? Boleh diceritakan bagaimana persiapannya, bagaimana perasaan supaya kawan-kawan ini nanti bisa mengambil hikmah. Silakan. Baik, saya akan menjabarkan mengenai tim kami yang ikut berlomba di ITEA atau International Teaching Award Excellence, di mana kelompok kami itu kelebihannya lebih ke teknologi. Kami menggunakan web mobiler sama dengan augmented reality atau AR. Di sini kami menyajikan materi terkait Rumah Aceh dengan hubungannya dengan gempa. Kenapa sih Rumah Aceh itu lebih tahan daripada modern buildings atau bangunan modern ketika tsunami melanda Aceh pada tahun 2004. Jadi kami menggunakan model AR untuk penggambaran Rumah Aceh pada tsunami waktu itu. Dan selanjutnya pada web mobile di sini kami menyajikan pembelajaran yang dimana disesuaikan kepada murid, yaitu menggunakan pendekatan VAK atau Visual Auditory Kinesthetic. Jadi pertama-tama kami memilih siswa untuk mengikuti tes yang dimana nanti siswa akan tergolong ke Visual, Auditory, dan Kinesthetic. Jadi siswa akan lebih mudah memahami pembelajaran sesuai dengan cara pemahamannya masing-masing. Seperti visual dia gaya belajarnya dengan cara melihat, yaitu kami pada web tersebut juga menyajikan video pembelajaran. Jadi sehingga siswa lebih mudah memahami pembelajaran yang metode visual tadi. Dan selanjutnya ada auditori. Dari kawannya yang memahami melalui visual, temannya ini bisa menjelaskan kepada temannya yang membutuhkan audio.
Jadi temannya lebih memahami. Dan kinestetik menggunakan pendekatan AR, yaitu augmented reality. Jadi dia bisa melihat secara langsung bagaimana sih gempa itu terjadi dan kenapa rumah itu bisa tahan. Yang menjadi guru siapa? 2 orang Bu, dari bahasa Inggris sama biologi. Menjadi guru Anike sebagai Sama juga di situ juga. sama ya timnya benar ya. Baik, ada yang mau bertanya? Keren. Terima kasih. Baik, itu adalah dari Anike ya. Mudah-mudahan semuanya sukses ya. Ke depan kita juga punya dasar-dasar untuk mengajar di kelas ya. Baik, untuk hari ini kita cukupkan pertemuan introduksi kita. Ini waktunya sudah jam 1:30 ya. Baik, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.